kami menyembah-Mu. Haleluya. Kami hampiri tata-Mu yang kudus Bapa. Kami mau mendekat kepadamu. Kami mau mencari wajah-Mu Tuhan. Engkau Bapa kami yang baik. Bapa yang selalu ada di dekat kami. Engkau yang ada selalu bersama-sama dengan kami. Melewati setiap musim di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan tidak pernah membiarkan kami sendiri. Engkau Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Untuk kesempatan yang indah kami boleh datang di dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami naikkan syukur kami padamu Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Oh, haleluya. Haleluya. Kira ya rasi kira syangala kala kura yala syangala yala yala ya. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji-muji Engkau. Kami rindu menyembah Engkau di dalam bait-Mu yang kudus Tuhan. Kami rindu menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Pemeliharaanmu sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan kepada Tuhan, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Kehidupanku, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Mari ibu-ibu semua, kita katakan kepada Tuhan, tiada yang seperti Dia. Tiada yang Seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku.
ada bersama dengan kami. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku, seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Katakan saudara, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya. Katakan, Tuhanku, Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Engkau mau turun tangan memulihkan setiap kami. amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari kita sembah Dia. Kami percaya Tuhan. Karaya rasi raya la ya 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 la. Kita datang kepada Allah yang ajaib. Kita datang kepada Allah yang dahsyat, Allah yang peduli dalam kehidupan setiap kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan saya dan ibu-ibu semua di tempat ini. Mari kita naikkan syukur kita, nyatakan iman percayamu. Kami percaya Tuhan. Ya raya la sikira ya la 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 ya la. Ya raya la ya 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 la. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang memberkati kami, Engkau Allah yang memulihkan kami. Kira sikira ya la 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 ya la. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kira sikira syangala ya la 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 ya la. Uraya la syangala ya la 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 ya la. Haleluya. Kira syangala ya la 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 ya la. Kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan.
kesudahan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Tidak ada pribadi yang seperti Engkau yang begitu mengasihi setiap kami. Biarlah pagi hari ini setiap kami wanita-wanita-Mu Tuhan, kami boleh merasakan kasih-Mu mengalir, memenuhi setiap hati kami, mengisi setiap relung-relung hati kami yang kosong. Engkau hadir Tuhan, Engkau melawat setiap kami Tuhan. Kiraya rasyangala yala yala yala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuraya la yala 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 yala. Kurashikira yala 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 yala. Kiara yala shangala yala 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 yala. Kiara yala 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 yala. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya undang ibu-ibu sekalian, kita bangkit berdiri di dalam hadirat Tuhan. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Dengan iman aku percaya. Nyatakan imanmu ibu-ibu. Dia Allah yang ajaib. Engkau turun tangan Tuhan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Sekali lagi katakan, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Katakan, Kau turun tangan memulihkanku. Memulihkanku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Menyembuhkanku. Haleluya. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau siap memberkati kami, Engkau siap memulihkan kami, bahkan Engkau siap untuk menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu bersorak-sorai bagi Engkau. Saudara yang siap bersorak-sorai, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ibu-ibu semua boleh dilihat kanan kirinya. Ya lama ya kita nggak ketemu, 1 bulan ya ibu-ibu. Ya kita beri senyum yang terbaik ya, berikan tos atau berikan salam ya, karena Dia adalah Allah yang baik. Amin. Ya mari kita bersuka cita di tempat ini. Kasih Allah
Dengan sukacita aku kan menari. Ya ibu-ibu, gak usah malu-malu. Ayo kita menari pagi hari ini buat Tuhan. Amin. Biarlah sukacitanya mengalir di tempat ini. Amin. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi ya ibu-ibu, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya. Bapak dan gak ada bapaknya ya. Ibu-ibu sekalian silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan kita pada pagi hari ini. Kita berikan yang terbaik. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh merasa bahagia pada pagi hari ini. Kalau Engkau sudah memberikan kesegaran pada jiwa kami, Engkau memberikan sukacita buat setiap kami pada pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau lawat setiap kami pada hari ini Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan, kami percaya Engkau tambah-tambahkan berkat-Mu buat setiap kami. Berkat buat setiap wanita-wanita tempat ini ya Bapa. Untuk kami memberikannya apa yang Kau mau buat setiap kami. Segala puji syukur kasih-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita siapkan juga persembahan kita. Kita juga siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan ya. Terima kasih Bapa. Kami tahu Engkau Allah yang selalu punya cara untuk menolong setiap kami. Amin. Terima kasih Bapa. Mari kita katakan kepada Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Katakan sekali lagi, takkan ku ragu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Mari ibu-ibu saja angkat pujian ini dari awal. Katakan kepada Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan. Kami tidak ragu Tuhan. Janji-janji-Mu yang menghidupkan kami. Hanya padamu Tuhan kami berseru, dan mata kami tertuju kepadamu. Dan mataku tertuju padamu. Kau
keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara. Mari ibu-ibu kita bangkit berdiri. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Oralabasika papa paralabas. Oralabasika papa papa. Oralabasika papa paralabas. Oralabasika. Kami tenang Tuhan di dalam cara-Mu. Oh Yesus. Oralabasika papa papa. Oralabasiki di dalam para. Oralabasika papa paralabas. Kami Tuhan tenang Tuhan dalam naungan-Mu, dalam kasih-Mu Tuhan. Amin. Amin. Oh Yesus. Oralabasika. Kami disukakan Tuhan dengan hadirat-Mu. Kami disukakan Tuhan dengan hadirat-Mu, dan Engkau ditinggikan Tuhan melalui puji-pujian kami. Amin. Engkau ditinggikan Tuhan Amin. dengan perkataan hati kami, pujian kami. Oralabasika papa paralabas. Oralabasika papa paralabas. Engkau Bapa kami yang baik, Engkau Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. Urapi Tuhan. Biar perkataan ini, biar suara ini Tuhan hanya menyuarakan isi hati-Mu Tuhan. Kuasa firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, pengurapan atas hamba-Mu. Dan bagi para wanita ini Bapa, Engkau mempersiapkan kami untuk senantiasa melihat kemuliaan-Mu. Silakan Roh Kudus, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus, yang siap diberkati katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Shalom. Semuanya sukacita? Amin. Aku minta dimatiin ya Bu ya. Yang ini nih, dingin banget. Yang ini ya. Hari ini ibu-ibu, kita akan belajar bagaimana tentang mengejar Tuhan. Mengejar Yesus. Amin. Ketika kita berpikir bahwa saya sudah Kristen, saya sudah melayani, saya sudah rajin wanita, saya sudah berkhotbah mungkin seperti saya, maka saya menjamin diri saya bahwa saya adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang siap terima sesuatu yang baik, dan pasti saya ini orang rohani. Tapi kita akan tes seperti apa yang Tuhan mau dalam diri kita, para wanita ini. Apakah kita punya hati yang tulus, mengejar sungguh-sungguh, serius sungguh-sungguh dah ikut Tuhan. Kita buka bersama-sama dalam Markus pasal 7 ayat 24 sampai dengan 28 ya. Kita akan baca bergantian
Siap ibu-ibu? Jadi walaupun di balik masker ya, tetap bisa membaca dengan keras. Amin. Jadi ayat yang genap, ibu-ibu dulu, saya ayat yang ganjil. Dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. 26. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. 28. Yes. Seorang perempuan Sirofenisia itu berkebangsaan Yunani, jadi dia hidup dalam adat Yunani, di mana mereka syarat dengan penyembahan-penyembahan berhala. Orang ini punya masalah yang sangat serius. Anak perempuannya kerasukan roh, semakin hari semakin parah. Dan dalam tradisi penyembuhan mereka sudah berkali-kali, ratusan kali dibawa kepada paranormal pasti, yang berhubungan dengan dewa-dewa, tetapi nggak sembuh. Saya percaya kok, ketika seorang ibu punya masalah, apalagi masalah anaknya, kita pasti berjuang keras, ya enggak? Pasti, apapun direlakan supaya anaknya sembuh. Nah, dikatakan ayat yang ke-24 ya, kembali ke 24. Dia masuk ke sebuah rumah ya, dan dikatakan Yesus ya, 25 berkata, orang ini mendengar ya, dia mendengar tentang Yesus, dia tidak kenal, dia mendengar, nggak kenal, nggak ngerti Yesus itu siapa. Dalam pemahamannya dia berpikirannya, oh dia seperti tabib yang lain, dia seperti dewa-dewa yang lain. Saya butuh sembuh, saya butuh untuk mujizat, maka siapapun dia, yang penting dia pinter, saya datang. Kadang-kadang kita juga seperti itu. Nggak peduli paranormal, nggak peduli wong pinter apapun, yang penting bisa nolong saya. Oke, orang ini nggak kenal, dia hanya mendengar, tetapi disitulah kita akan belajar seperti apa ketika engkau bertemu dengan Yesus. Dia datang dan tersungkur di depan kakinya. Belum fokus kepada siapa Yesus loh. Dia hanya butuh dikasihani. Dia butuh curhat yang dalam. Dia butuh untuk mencurahkan kesakitannya, keputusasaannya, kepatah hatiannya. Tetapi dia datang kepada pribadi yang tepat. Ada banyak kita, ketika punya masalah yang ruwet, kita datang kepada teman kita. Pada seorang konselor mungkin yang gak ngerti firman, tetapi yang bisa memahami hati kita. Dan kau tidak semakin sembuh loh. Karena apa? Punya teman sepenanggungan. Kita hanya membuai perasaan kita, oh podo ya. Tetapi kita lihat, ketika dia tersungkur di depan Yesus, apa Yesus menunjukkan belas kasihannya? Enggak. Dia harus tahu siapa Yesus, baru terima mujizat. Engkau harus tahu siapa Yesus, di mana engkau beribadah setiap minggu. Pribadi seperti apa dia? Sehingga ketika engkau datang kepadanya, engkau kenal siapa Yesus dan engkau siap terima kebaikan. Kalau engkau hanya mencari mujizat,
mencari kesembuhan, mencari penyelesaian. Di luar banyak saudara. Di pondok-pondok, di rumah-rumah pun banyak. Bahkan iblis pun bisa menyerupai malaikat terang. Tetapi Tuhan mau, ketika kau tersungkur, engkau merendahkan diri, berusaha sungguh-sungguh, dan kau akan mengenal siapa Yesus. Saya mau saksi sedikit ya. Setahun yang lalu, saya punya kesedihan yang sangat. Karena kakak saya satu-satunya meninggal karena COVID. Dia di Jawa Tengah. Dan kita nggak bisa ke sana kan? Di lockdown semua ya. Gak bisa oksigen di rumah sakit. Saya telepon ambulan dari Magelang sampai Jogja nggak ada. Detik-detiknya masih ada. Saya berdoa untuk dia. Tuhan, izinkan saya untuk ketemu sama dia. Supaya saya bisa menegaskan lagi keselamatan dalam Yesus. Nggak bisa saudara. Di lockdown semua. Keluar Jombang pun nggak bisa kan waktu itu. Saya sedih yang sangat. Jadi kalau ingat kakak saya nangis. Akhirnya waktu itu saya flu ya, batuk gitu. Udah nggak berani ke rumah sakit kan? Kalau di swab langsung pasti kan? Wah pasti ini langsung di isolasi kan? Di karantina. Jadi saya di rumah aja selesai gitu. Batuk saya selesai sembuh. Tapi serak saya nggak sembuh. 3 bulan saya tidak bisa berbicara. Nggak keluar. Cuma nggak bisa. Seperti mungkin ibu dan saya juga. Ditangkingin pasti ya. Dalam nama Yesus. Sembuh apapun juga. Berdoa menyembah terus pokoknya. Berusaha gak sembuh. Saya ke berbagai spesialis. Spesialis pernafasan. Spesialis THT. Habis sudah. Setiap 2 minggu kan. Lalu terus keluar masuk lab dan sebagainya. Tidak bisa bicara. Terakhir, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya ini kenapa? Karena diagnosis semua itu, nggak apa-apa, Bu, itu nggak apa-apa. Suruh ngomong, suruh diem aja. Ini penyakitnya pengkhotbah seperti itu katanya. Terlalu banyak ngomongan gitu. Suruh diam. Tapi nggak selesai juga. Lalu saya ke dokter THT yang terbaik. Dia punya alat yang lengkap. Saya trauma masuk ke rumah sakit karena nggak mungkin kan. Orang selalu dengan APD yang lengkap waktu itu. Ketika diperiksa, nggak sampai 3 menit ya, di larynxoscopy dan sebagainya, dia menemukan bahwa, udah ketemu Bu. Ibu ini pita suara sebelah kiri lumpuh. Dan itu sangat kecil kemungkinan. Tapi saya tenang karena apa? Saya sudah berdoa. Lalu saya tanya sama dia, lalu saya harus gimana dokter? Ibu harus scan, nanti lalu MRI dan sebagainya. Dia rujukan beberapa rumah sakit dan lab ya. Dan saya datang ke sana, lab dan rumah sakit itu tidak bisa menangani saya. Di situ saya ngomong sama Tuhan, Tuhan saya berhenti di sini. Saya mau selesaikan sakitku di kakimu Tuhan. Saudara tahu ketika dokter itu ngomong, terakhir kali ketika dia tulis resep, saya tanya lagi, dokter dengan suara yang lirih ya, saya tulis kadang-kadang, saya bisa sembuh. Saudara tahu dia bilang begini, di kursi dokter yang bisa muter saudara ya, dia bilang, Bu, selama saya praktek sebagai spesialis THT, tidak ada ceritanya orang yang lumpuh pita suaranya itu bisa pulih. Jadi harus berlatih terapi bicara, karena kalau tidak, yang sebelah kanan akan juga lumpuh. Jadi pita suara itu kan seperti ini ya. Jadi kalau kita ngomong itu kan bergetar. Jadi kalau punya saya itu dia bilang lumpuh, jadi hanya satu ini yang bergetar.
nggak bisa ngomong. Saya pulang dan saya berhenti, saya nggak menengking-nengking lagi. Saya berpikir bahwa saya percaya kepada Tuhan kok. Saya cuma ngomong sama Tuhan, Tuhan aku ini hamba-Mu. Aku ini penyampai firman. Saya cuma tersyukur dan saya katakan, Tuhan, berbicaralah Tuhan. Engkau ingin ngomong apa sama saya? Waduh, Tuhan bicara banyak. Tuhan bicara, saatnya kamu diam dan saya yang berbicara. Saudara lihat, ketika engkau tersungkur di kaki Yesus, dengan segala masalahmu, engkau gak akan ribut, tengking sana, tengking sini. Saya percaya, saya imani. Luruhkan hatimu, rendahkan. Waktu itu saya berpikir, Tuhan, saya gak punya apa-apa lagi dong. Seorang gembala sidang, pengkhotbah, bisu loh saudara. Saya punya apa? Gak punya apa-apa lagi kan? Saya bilang, Tuhan, silakan, nol saya saudara. Tiarap sudah, titik nol. Tapi saya bicara sama Tuhan. Tuhan silakan kau ngomong Tuhan. Sampaikan apa yang kau katakan. Dan Tuhan berkata, saatnya kamu diam. Tuhan ingatkan saudara. Pada waktu pandemi itu, setahun setengah ya. Saya tuh kan punya banyak murid. Gembala-gembala dari Flores, di Kalimantan, di Sumba, di Jawa Barat, di beberapa. Jadi anak-anak rohani saya yang mengembalakan. Dan ketika masa-masa itu kan nggak ada lagi gereja buka kan. Mereka nggak bisa buka internet karena kuota dan sebagainya. Jadi mereka berkata, Mami, kirimin saya renungan singkat aja. Jadi saya bikin video 2 menitan aja. Untuk khotbah 2 menit aja. Supaya mereka bisa membuka itu di WA, melalui WA. Sampai banyak di setiap hari, saya kirim mereka hanya untuk itu aja. Ya kira-kira sudah 150 video sudah. Dan mereka diberkati sekali. Karena nggak banyak-banyak waktunya kan, cuma 2 menit. Jadi saya ambil poin-poin, eksposisi yang poin saja. Dari mereka, lalu mereka mulai apresiasi kepada saya. Bu, saya diberkati, Mami saya diberkati, senang. Dan Tuhan ingatkan loh. Kan saya mulai begitu kan, Tuhan terima kasih ya, saya jadi berkat, haleluya Tuhan. Luar biasa. Tuhan ingatkan saya, ketika kamu menikmati pujian manusia, kamu sombong. Aduh saudara, hancur hati saya. Ya, itu mencuri kemuliaanku, Tuhan bilang. Gak boleh sombong. Amin. Tuhan merendahkan serendah-rendahnya. Coba sekarang kalau suaramu tak ambil, 3 bulan saja loh. Isa atau kamu sampaikan suaraku. Ya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Loh saya nggak bilang, oh, saya hebat enggak. Tetapi ketika saya merasakan menikmati pujian manusia, iya ya, terima kasih Tuhan. Ternyata aku bisa ya. Tuhan gak boleh itu saudara. Itu pengalaman saya. Itu yang pertama. Tuhan bilang rendahkan dirimu. Tersungkur di depan kakinya. Titik nol saudara. Sampai tiarap. Saya habiskan waktu saya. 15 jam setiap hari. Hanya untuk ngomong-ngomong sama Tuhan. Saya belajar menyembah terus. Nggak keluar suara, saudara nggak keluar. Terus. Lalu saya berdoa lagi, Tuhan. Apa yang ingin kau sampaikan? Tuhan ingatkan saya. Ini fase kamu yang selanjutnya. Fase pertama, umur 1 sampai 20. Saya tuh kerjanya cuma belajar kuliah ya. 20 sampai 40 saya mulai pelayanan. Menggembalakan, kuliah lagi, ngurus anak. Umur 40, sampai sekarang, saya umur 60 tahun sekarang. Saya keliling Indonesia, khotbah di mana-mana.
padat sekali. Dan sekarang Tuhan bilang, ini waktunya kamu cooling down. Waktunya mempersiapkan generasi. Ya Tuhan. Saya nggak punya lagi target untuk pribadi saya loh ya. Enggak. Saya menurut saja aliran Tuhan mau bawa seperti apa. Kok dulu saya masih punya program bikin perjalanan trip ke Kalimantan berapa hari, berapa 1 minggu dan sebagainya. Enggak. Tuhan bilang, aku sudah menikmati kesetiaanmu. Sekarang banyak mendengar. Kamu diam, saya yang berbicara, kata Tuhan. Sudah lihat, perempuan yang gak kenal Tuhan loh, orang Syro-Fenisia. Tapi Tuhan berikan satu pengertian, bahwa ketika engkau datang kepada Yesus dengan segera, amin, gak ragu-ragu, nanti aja lah enggak, segera dan tersungkur sampai titik nol saudara. Engkau akan dibawa Tuhan ke sana supaya engkau melihat rencana Tuhan seperti apa. Sudah tahu ketika nggak punya suara itu, kau di gereja di depan kan saya, jemaat nyanyi saya nggak bisa, cuma mangap-mangap tok. Rasanya saudara hancur. Lalu saya nangis, waktu itu saya nangis, saya duduk lalu nangis, pokoknya nangis pol. Saya bilang, Tuhan saya pengen nyanyi loh Tuhan. Saya nangis dengan deras waktu itu. Dan Tuhan ngomong sama saya, seketika itu juga loh saudara. Dalam hati saya keluar perkataan, kamu nyanyi untuk siapa nak? Tuhan, saya nyanyi untuk engkau Tuhan. Tuhan bilang, aku loh dengar suaramu. Sekalipun jemaatmu gak dengar. Tapi aku dengar. Amin saudara. Jadi kalau engkau di gereja, engkau masih bisa punya suara. Nek memuji Tuhan, ojo gak semangat. Ya, kadang-kadang cuma imit-imit toh, cuma buka suara kecil saudara, rasanya loh. Kalau nggak punya suara, loh bener, pengen bilang nggak bisa, bayangin tuh. Saya merasakan itu. Jadi ketika nggak masih punya suara, memuji dengan semangat, amin. Apapun itu, karena memang dia layak ditinggikan. Saya dibuat tiarap sama Tuhan. Lalu masuk ke bulan keempat, saya datang kepada seorang senior saya, dia bukan seorang pendeta besar enggak, tapi dia seorang senior saya. Orang sederhana banget. Saya bilang, Pak doakan saya. Kamu kenapa? Dia bilang, saya nggak tahu. Tapi Tuhan bicara seperti ini, oke. Dia tegaskan lagi, nggak apa-apa. Kamu lagi diproses Tuhan, supaya kamu murni, supaya kamu hanya menyampaikan apa yang kamu dengar dari Bapamu. Amin saudara. Dan dia katakan menyembah terus saja. Dia ajar saya menyembah terus. Mulai keluar saudara, perkataan saya mulai keluar. Waduh saya semangat terus. Ini belum 100%, tapi menuju 100%. Kemuliaan bagi Yesus dong. Amin. Karena saya berkata, waktu saya berhenti, pengobatan berhenti. Karena obat-obat yang saya dapat itu ternyata itu obat syaraf untuk menghidupkan syaraf yang lumpuh. Dan termasuk obat keras saudara. Saya nggak mau, jadi nanti bisa ke kepala dan sebagainya. Saya bilang sama Tuhan, di samping itu duit saya sudah entek. Habis waktu itu ya, kan nggak ada jemaat juga mengalami proses waktu COVID kan. Saya bolak-balik ke spesialis, habis. Tuhan izinkan saudara, sehingga saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku selesaikan di kakimu Tuhan. Engkau penyembuh saya yang hebat. Engkau penyembuh yang agung. Amin saudara. Itu yang saya katakan. Saya berhenti Tuhan. Saya hanya minum madu, ya, jeruk nipis, sedikit madu yang lebih banyak ya. Itu terapi saya seperti itu. Dan saya menyembah setiap hari. Dan kita lihat lagi,
ayat 25. Kita lihat ya, dia datang dan tersungkur di depan kakinya. Kenapa harus tersungkur? Saudara lihat, ketika engkau tidak dalam titik yang rendah, engkau masih punya keinginan loh. Tuhan izinkan saya waktu itu sudah entek. Wis, kemana yang di? Mau scan MR itu mahal sekali, nggak punya duit. Tuhan izinkan engkau tersungkur di kakinya, supaya engkau melihat kemuliaan Kristus. Ayat 26, kita lihat di sana. Perempuan itu seorang Yunani, oke, memohon kepada Yesus untuk mengusir setan dari anaknya. Kata memohon ini, saudara, ini sebenarnya bahasa asli adalah dia berulang-ulang. Jadi nggak sekali waktu dia tersungkur itu Tuhan udah cuek aja. Tapi dia meminta berulang-ulang. 3 bulan saya cuma nangis, Tuhan. Saya kenapa Tuhan? Kasihani saya Tuhan. Lalu Tuhan katakan sekarang berhenti. Saya yang bicara, kamu yang diam. Engkau menikmati saja. Dia Bapa yang baik loh. Yesus itu juru selamat yang sangat baik. Ketika dia proses kita, dia ngerti dalam batasan apa engkau bisa terima dan engkau tidak bisa terima. Pasti sesuai dengan rancangannya, sesuai dengan kemampuan kita. Betul kok? Ya, kerjaannya waktu itu kan cuma nangis. Jadi kalau saya pagi habis doa pagi, saya masak, lalu saya mandi, saya masuk kamar. Mulai menyembah Tuhan, itu kerjaan saya setiap hari. Nangis. Tapi sesudah itu, saya ngerti. Iya. Cooling down, Tuhan bilang, sudah cukup nak. Kamu 20 tahun bengok-bengok. Sekarang kamu dengarkan saya. Apa yang saya ingin ngomong kepada jemaat, itu yang kau sampaikan. Nggak usah ambisi apapun juga. Saya nggak punya apa-apa lagi sekarang. Artinya apa? Saya nggak punya keinginan untuk untuk populer, guys. Karena saya tahu, ketika diambil, wis guys apa-apa saudara. Terus ya kita lihat 27. Nah ini yang bagus, 27 ayat 27. Kita lihat ya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kita lihat, Tuhan ngomong dengan vulgar, tegas. Ya, kamu tuh anjing kan begitu kan? Wes gak layak kamu. Di depan orang banyak, kenapa? Supaya engkau tahu bahwa ketika engkau datang kepada Yesus, mau terima kebaikan, mau terima mujizat, engkau dilucuti habis, saudara. Kamu tuh gak layak. Mau terima kebaikan, kamu tuh bukan orang Yahudi. Bukan anak-anak yang untuk diselamatkan. Sekalipun Injil bagi segala bangsa sekarang kan, kita melihat itu. Kita lihat, kenapa? Tuhan izinkan supaya engkau tahu diri. Ya enggak? Iya ya. Kalau saya tuh enggak ketemu Yesus, jadi apa saya? Kalau saya enggak ketemu juru selamat, habis saya kemarin-kemarin kan begitu. Jadi Tuhan ingatkan bahwa aku ini, juru selamat ini, keselamatan itu bukan barang murah, saudara. Walaupun diberikan dengan cuma-cuma, tapi mengandung kehidupan yang kekal. Jadi ketika engkau mendekati Yesus, Tuhan mau rendahkan dirimu. Jangan fokus kepada mujizat. Oh Yesus hebat ketika ada mujizat. Oh Yesus hebat ketika doa saya ditolong, hutang saya diselesaikan, kredit rumah saya diselesaikan, dia hebat. Tapi ketika engkau terima sesuatu yang tidak enak, engkau akan tetap melihat bahwa dia hebat. Amin. Saya justru merasakan Tuhanku luar biasa, mencintai saya habis-habisan, saudara. Ketika saya nggak berarti apa-apa, ya pengen aja dong. Wong pengkhotbah kok bisu, ya sudah selesai kan. Saya merasakan. Jadi kan Tuhan ngomong gini loh, sekarang kamu alami semua yang kamu sampaikan itu, alamono sekarang ini, rasakan kamu sekarang ini.
saya bisa mengatakan bahwa dia my great healer. Karena apa? Saya merasakan. Jadi ketika saya mendoakan saudara yang sakit, percayalah, dia tidak pernah main-main saudara. Dia penyembuh, dia menyediakan masa depan luar biasa. Kalau cuma sembuh mungkin saya punya uang banyak selesai. Tetapi saudara, kehidupan kekal, ketika hati saya disembuhkan, motivasi dimurnikan. Kayaknya kan gini kan, aku pendeta kok, apalagi mau dimurnikan. Itu kan pikiran saya. Tapi Tuhan murnikan. Hati-hati ya. Kalau kamu menikmati pujian orang lain dan mulai, iya, gue gini loh Tuhan. Jadi berkat kan Tuhan videoku, waduh luar biasa saya. Kesombongan. Tuhan rendahkan serendah-rendahnya. Kamu tuh enggak layak sebenarnya. Terima kebaikan gak layak. Apalagi kita ini orang Indonesia. Ya, rasa apa mungkin Asia, Mongolia, rasa apapun nggak layak. Wong yang diselamatkan cuma orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Tapi ketika mereka menolaknya, maka ada kuota untuk kita. Jadi benar, engkau itu ketika dianggap sama Yesus, diselamatkan, itu karena anugerah titik. Maka nikmati itu. Ya. Kekristenanmu jangan kekristenan cuma sekedar fokus kepada masalah. Berkat, jangan. Kenal Yesus sungguh-sungguh. Tetapi orang ini menjawab dengan luar biasa. Ya Tuhan ngomong kan, kamu tuh tidak layak. Roti ini cuma untuk anak-anakku, bukan untuk anjing. 28. Kita lihat ayat ini. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Ini bicara tentang keselamatan. Memang Tuhan, kami ini enggak layak. Anjing kalau dalam waktu itu ya, sesuatu yang najis. Kami enggak layak, kami kotor. Kami itu bukan bagian orang yang diselamatkan. Tetapi karena ada remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Karena ada belas kasihan, ada kesempatan, maka kami diselamatkan. Jadi kita lihat, perempuan ini bukan cuma diselesaikan masalah galonya karena anaknya kerasukan setan, tetapi diberikan pengertian tentang bagaimana datang kepada Yesus. Kalau gereja hanya menjawab kebutuhan berkatmu, kesembuhanmu, tetapi tidak membawa engkau kepada Yesus, itu salah. Karena yang penting adalah bagaimana engkau datang kepada Yesus. Apapun yang Dia izinkan terjadi atas kita, disembuhkan atau belum, diberkati atau sedang dalam proses, disembuhkan atau belum, dalam proses, tetap Dia juru selamat yang menyediakan engkau kehidupan kekal, amin. Itu loh, disediakan bagi engkau. Sekalipun cuma remah-remah, tetapi Dia berkenan kita menikmati itu. Jadi para wanita yang Tuhan mau adalah, hiduplah mengejar Yesus seperti perempuan ini. Segera ketika dia dengar Yesus ada di mana, di sana, segera. Jangan datang ibadah wanita nih kober. Ini jangan pesanan kue kukus ya, wis gak usah sih. Ana pesanan risoles 20 biji rela meninggalkan wanita. Ya, wah ini kamu rumah ini, untuk cuan 30.000, cuan 30.000 rela meninggalkan ibadah. Loh, itu loh saudara, engkau menghargai seperti apa kebesaran Tuhan. 29 kita lihat. 29. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena, lihat, karena kata-katamu itu, lihat, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu, amin. Lihat, bukan gini kan, karena iman pendetamu, bukan.
karena hebatnya pengkhotbah, bukan. Karena kata-katamu, komitmenmu, pengenalanmu yang benar kepada Yesus. Kan dia bilang tadi kan benar jawabannya. Ya memang saya anjing loh Tuhan, tapi saya kan layak terima remah-remah. Dia kenal siapa Yesus. Yang tadi cuma dengar-dengaran, dia ngerti sekarang siapa Yesus. Bukan cuma penyembuh, tapi jalan kebenaran. Jalan menuju pada surga. Penyedia bukan cuma kesembuhan, bukan cuma berkat, tapi kehidupan kekal di surga. Amin. Itu yang dia kenal. Itu yang Tuhan mau. Jadi ibu, kenalilah Yesus dalam pemahamanmu yang benar. Karena kata-katamu itulah setan keluar dari anakmu. Luar biasa. Kita lihat. Pengenalan yang benar kepada Yesus akan memunculkan komitmen yang benar. Sehingga ketika engkau punya masalah ibu-ibu, lagi gak punya duit, katakan. Kata-katamu seperti apa? Waduh, entek duitnya wis mati iki. Ya sudah, ngomong sendiri. Tapi ketika engkau mungkin membuka dompet, waduh, tinggal segini Tuhan. Tapi saya anakmu Tuhan. Katamu berkata, firman berkata, kesusahan sehari cukuplah sehari. Engkau Tuhan menghidupi aku dengan caramu. Amin. Karena kata-katamu. Amin. Suamimu lagi gak baik sama saudara dalam hubungan apapun juga mungkin. Wah, jangan-jangan suamiku ini lagi keselingkuh. Jangan-jangan lagi tergoda. Hati-hati dengan kata-katamu. Tapi katakan, Tuhan terima kasih. Suamiku sekalipun jengkelnya hati Tuhan. Angel ladenane apalagi. Kasar. Tapi dia dijamah Tuhan. Dia sedang dibentuk jadi suami yang hebat. Amin. Karena kata-katamu. Kau akan terima kebaikan. Imanmu saudara. Kalau saya bilang wis, waktu itu teman-teman, sahabat-sahabat, teman-teman jemaat saya berkata, nggak apa-apa mam, nggak bisa khotbah, mami kan bisa nulis, mami kan juga pintar masak, bisa ini. Saya bilang, loh Tuhan nggak mau Tuhan, masa aku punya kuku Tuhan, ya toh, lalu balik arah ndak. Saya bilang ndak, saya dipanggil untuk menyampaikan firman. Amin. Jadi saya percaya, memang Tuhan uji saya, Tuhan berikan kepada saya kesempatan untuk ngerasa ke, ayo, neta jiko suaramu, kau main apa? Mau sombong apa? Ya toh, walaupun punya gelar hebat, punya gereja besar, mungkin gitu ya. Tapi ini orang suara nih, main apa kan gitu kan? Kita lihat dari kata-katamu, dia pulang dan anaknya diselamatkan. 30, ayat 30. Perempuan itu pulang ke rumahnya. Lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur. Sedang setan itu sudah keluar. Lihat. Setannya kawani ketemu ibu ini kan. Kawani saudara. Sebelum dia datang sudah ngajir. Kenapa? Sebab di mulutnya ada kuasa firman. Para wanita yang diberkati Tuhan, di mulutmu ada firman. Amin. Perkataan itu pakai. Ketika kamu sakit, jangan bilang loh, ya apa iki? Waduh, jangan-jangan Omikron. Ya apa iki? Ya sudah. Tapi katakan, ketika kamu mungkin pulang dengan membawa nilai yang jelek, dengan hasil prestasi mungkin dalam pekerjaan dan sebagainya, tapi katakan, kamu anak yang diberkati Tuhan. Kamu keturunan orang-orang yang takut akan Tuhan. Kamu disediakan masa depan yang terbaik. Terus maju, gitu loh. Amin. Kamu pasti sembuh. Tuhan hanya izinkan kamu istirahat 3 hari, 2 hari, tapi kamu sembuh. Katakan seperti itu. Dan setan tidak punya kesempatan. Nggak punya kesempatan untuk nantang saudara. Kenapa? Ketika engkau datang, dia sudah ngajar saudara. Amin. Saya tidak
memberikan kesempatan kepada iblis untuk melemahkan saya, menakuti saya, membuat saya patah hati. Saya enggak. Saya katakan saya punya Tuhan yang hebat. Dia penyembuh saya, penyembuh yang agung. Dan dia selesaikan kalau Tuhan bekerja, saudara, 100%. Tidak pernah 99% enggak pernah. Dan saya sedang menuju kepada 100% itu. Karena sekarang saya sudah diselesaikan sakitnya. Amin. Terima kasih Tuhan. Jadi hari ini, apa yang kau dengar dari kesaksian saya, dari perempuan ini, intinya adalah kejar Yesus dengan segala kerendahan hati ya. Jangan fokus kepada masalahmu, jangan. Kejar Yesus, temui dia, kenali dia, dan kau akan melihat gebrakannya luar biasa dalam hidup saudara. Tuhan berkati. Kita berdiri sama-sama. Ora labasik kapapa para labasik. Berdiri bersama-sama. Ora labasik kananam. Silakan worship leader dan singer. Ora labasik kapapa para labasik. Ora labasik kapapa para labasik. Kita berbahasa roh bersama-sama. Kuatkan roh saudara. Ora labasik kapapa para labasik. Oh Yesus. Oh Yesus, Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau Tuhan kami yang hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Engkau melihat, Engkau tahu berapa banyak di antara kami yang punya masalah, yang dalam pergumulan. Tapi Tuhan hari ini Engkau membuat kami tidak berhenti kepada masalah, tidak menangisi masalah kami, tidak meronta-ronta oleh karena masalah kami, tapi kami menantikan Engkau ya Tuhan. Kami menantikan Engkau Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Selidiki aku. Kita pujikan pujian ini Ibu. Amin. Lihat hatiku Tuhan. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh-sungguh Tuhan? Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu ya Tuhan, Maha tahu yang menilai hidupku Tuhan. dan menilai hidupku. Ora labasika Ada yang tersembunyi bagimu. selidiki aku. Selidiki aku. Buka hatimu ibu-ibu. Lihat hati. Buka hatimu saat ini. Apakah ku Lihat hidup saudara. mengasihi Apakah selama ini saya fokus Yesus? kepada Engkau Tuhan? Kau yang maha tahu Engkau menilai hidupku Tuhan. dan menilai hidup. Ora labasika papa. Ada yang Tersembunyi bagi. Angkat tangan katakan, telah kulihat kebaikan Tuhan. kebaikanmu Oh yang benar Yesus. yang tak pernah habis. Amin. Kami berjuang ya Tuhan. Berjuang Tuhan Yesus. Kau dapati kami setia Tuhan. Ku tetap setia. Telah kulihat Yesus. Ora labasika papa. Oh Yesus. Selamanya Tuhan. Tak pernah habis kasih. Ora labasika papa. Kau dapati kami setia. Kau dapati aku tetap setia. Tetap setia. Kau dapati aku Tuhan. Aku tetap setia. Haleluya, haleluya. Ora labasika papa para labasika. Ora labasika mana. Sembah Tuhan.
mendengar suaramu. Sembahlah Yesus. Ora lama sikap apa. Ora lama sikap apa. Iya nara lama sik. Iya lama sikir. Iya lama sikap. Ora lama sikir. Iya lama sikap apa. Oh Yesus, Yesus. Yesus, Yesus. Engkau jamah kami Tuhan. Engkau jamah kami Bapa. Engkau kekasih kami ya Tuhan. Ora lama sikap apa. Jesus, oh Jesus. Ora lama sikap apa. Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan. Sempurna Tuhan. Ora lama sikap apa. Yesus, Yesus, Yesus. Kuasa-Mu, hadirat-Mu, kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Untuk proses yang Kau izinkan terjadi atas hidup kami, Iya, para wanita ini Bapa. iya Yesus. Terima kasih. Karena sebagai bentukan-Mu, pasti kami akan tampil semakin indah. Amin. Amin. Dalam bentukan tangan-Mu Tuhan. Iya Yesus. Engkau Tuhan yang sempurna. Amin. Maka karya-Mu juga pasti sempurna Tuhan. Terima kasih. Karena beban-beban doa yang Kau berikan kepada kami para wanita, atas keluarga kami, atas jemaat yang ada, atas apapun juga, membuat kami semakin tak berdaya di hadapan-Mu Tuhan. Tersungkur kami di hadapan-Mu. Mempersilakan Engkau ya Tuhan, mengerjakan dalam kami segala karunia, kekuatan, kebesaran ilahi atas kami Tuhan. Terima kasih. Kami tidak akan pernah berhenti Tuhan dalam proses apapun juga, sebab Engkau tidak pernah menyerah bagi kami Tuhan. Maka kami juga nggak akan menyerah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba boleh berhenti berbicara. Kuasa firman-Mu menguatkan, membongkar kelemahan kami, membongkar segala kesombongan kami, tinggi hati kami, merendahkan di hadapan-Mu. Maka Engkau siap mengerjakan dalam kami perkara-perkara besar dan dahsyat yang tidak pernah ada. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan sama-sama, amin. 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 Ibu-ibu diberkati Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang luar biasa ya. Mulai hari ini ayo kita kejar Tuhan. Karena Tuhan sumber dari segalanya, sumber mujizat. Kalau ibu-ibu ingin diselamatkan, cari Tuhan. Amin. Kalau ingin masalahnya selesai, cari Tuhan. Kita kejar Tuhan. Jangan kita kejar mujizatnya, tapi kita kejar Tuhannya, sumber dari segalanya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Hermin Surat. Tuhan memberkati. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita akan berjumpa lagi bulan depan tanggal 6 September ya. Saya percaya kita semua pasti dalam lindungan Tuhan, sehat-sehat ya, sehingga kita bisa terus mengejar Tuhan, mencari Tuhan. Amin. Mari saya undang bangkit berdiri, tapi sebelumnya yang berulang tahun bulan Agustus sama Juli ya, kemarin bulan Juli yang belum, silakan maju ke depan. Bulan Juli sama Agustus, yang Agustus
tengah, silakan di tengah. Ibu Gembala, silakan. Mari kita arahkan tangan kita. Kita mengucap syukur berterima kasih Bapa atas kasih dan anugerah-Mu, atas pertolongan-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Selvi beserta dengan Ibu Reni yang saat ini berulang tahun. Tuhan, kami percaya Engkau sudah menambah 1 tahun lagi, tapi kami percaya Bapa, biarlah dia boleh tetap setia kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupannya. Kami serahkan kedua ibu ini di dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa terutama untuk Ibu Gembala kami yang juga berulang tahun. Kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan menambahkan hikmat, marifat yang luar biasa. Kau pakai luar biasa untuk tetap mengembalakan umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan doa kami pada siang hari ini hanya kami panjatkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan ya, yang belum mendaftar tanggal lahirnya silakan ya, nanti bisa dapat bingkisan kenang-kenangan dari wanita Mahanaim ya. Nah, kita akan akhiri ibadah kita wanita pada siang hari ini, nanti Ibu Gembala yang tutup doa. Kami persilahkan Ibu. Kita akan pujikan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu. Berkati kembali hamba-Mu Pendeta Hermin dalam seluruh aspek kehidupan beliau. Dalam pelayanan, dalam sebagai ibu rumah tangga, dalam segala hal Tuhan. Biarlah makin indah
ketika Engkau sudah memproses makin mulia Tuhan, sampai sempurna. Terima kasih Engkau juga memberkati Bapak Yeskiel beserta anak, menantu dan cucu-cucu, memberikan kehidupan yang damai, sejahtera, sukacita senantiasa. Kami juga berdoa untuk ibu-ibu yang sedang sakit tidak bisa hadir. Tuhan lawat mereka di rumah, Tuhan lawat mereka ketika mereka sakit, dan biarlah ada perkataan positif yang keluar sehingga mereka disembuhkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk ibu-ibu yang suaminya kehilangan pekerjaan, yang saat ini sedang mencari pekerjaan, yang saat ini sedang berusaha memulihkan ekonomi keuangan keluarga. Bahkan mereka yang sedang pensiun, sedang mengalami sakit penyakit karena usia lanjut. Tuhan, Engkau yang menyediakan bagi mereka, Engkau yang memenuhi segala kebutuhan mereka, Engkau yang menyediakan pekerjaan bagi mereka. Kami percaya hal itu akan terjadi yang baik bagi mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang menghadapi masalah persoalan kerumah tanggaan ataupun di dalam pekerjaan dan di dalam pelayanan. Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar buat mereka. Tuhan, Engkau memberkati upaya-upaya yang mereka adakan untuk perdamaian, untuk menyatukan keluarga-keluarga. Bapa, kami percaya Engkau boleh bekerja menyelesaikan dengan kebaikan-kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Para wanita yang kekasih, pulanglah dan bawalah berkat. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya baiklah bersama-sama berkata, Amin. Shalom.